Sepasang pendekar Gunung Merbabu, Jaka dan Farida Part 2 menghadapi gerombolan penyamun Ki Brojodento. Setelah mengalahkan kelompok perampok yang mengancam desa mereka, Jaka dan Farida menjadi pahlawan di mata penduduk desa. Kedamaian sementara datang kembali, namun ketenangan itu tak bertahan lama. Pada suatu hari, Ki Ageng Prawira, sang guru besar di Padepokan Gunung Merbabu, memanggil Jaka dan Farida untuk sebuah tugas penting. Di ruang tengah padepokan yang dipenuhi oleh semangat para pendekar, Ki Ageng berkata, "Jaka, Farida, aku mendengar kabar bahwa di hutan Bongsang yang terletak di perbatasan desa, ada segerombolan penyamun yang dipimpin oleh Ki Brojodento. Mereka bukan hanya merampok, tetapi juga menebar teror yang menakutkan penduduk. Kami memerlukan bantuan kalian untuk menumpas mereka." Jaka dan Farida saling memandang. Mereka tahu bahwa ini adalah tugas besar, dan meskipun hati mereka sedikit ragu, mereka juga tahu bahwa tidak ada jalan lain untuk menjaga kedamaian. "Baik, Ki Ageng, kami akan melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab," jawab Jaka, sambil menatap mata Farida yang penuh semangat. Farida mengangguk, menunjukkan bahwa dia siap. "Kami akan berangkat segera," katanya dengan mantap. Setelah menerima petunjuk dari Ki Ageng, mereka berdua bergegas menuju hutan Bongsang. Hutan ini dikenal angker dan penuh dengan misteri. Banyak orang yang sudah kehilangan nyawa akibat terjebak dalam permainan jahat Ki Brojodento dan pasukannya. Ki Brojodento adalah seorang pendekar jahat yang sangat berbahaya, memiliki ilmu hitam yang sangat kuat, serta pasukan penyamun yang sangat terlatih. Setelah beberapa jam menempuh perjalanan, akhirnya mereka sampai di hutan Bongsang. Suasana hutan terasa sangat mencekam. Ranting pohon yang rapat membuat cahaya matahari sulit menembus, dan angin yang berbisik menambah ketegangan di hati Jaka dan Farida. "Tunggu sebentar," kata Jaka. "Aku merasakan ada yang tidak beres. Kita harus berhati-hati." Farida mengangguk. Mereka terus melangkah dengan waspada, mata mereka menyapu sekitar, mencari tanda-tanda keberadaan penyamun. Tiba-tiba, dari balik pohon besar, muncul sosok-sosok yang bergerak cepat. Mereka mengenakan pakaian serba hitam dan membawa senjata tajam. Itu adalah pasukan Ki Brojodento. "Jaka, Farida, kalian tidak akan bisa keluar dari hutan ini hidup-hidup," suara Ki Brojodento terdengar menggema dari arah belakang. Jaka dan Farida segera berlari menyongsong pasukan tersebut, siap bertarung. Ki Brojodento muncul dengan senyumnya yang mengerikan, matanya yang tajam menatap kedua pendekar muda itu. "Akulah Ki Brojodento, pemimpin penyamun ini. Siap-siap saja, kalian akan merasakan kekuatan ilmu hitamku," seru Ki Brojodento sambil mengangkat tangan, memanggil angin yang berputar dengan sangat kencang. Sebuah energi gelap memancar dari tangannya, menghantam pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Jaka dan Farida tidak gentar. Mereka sudah dilatih oleh Ki Ageng untuk menghadapi segala macam musuh, termasuk ilmu hitam. Mereka pun mulai bergerak, menghindari serangan Ki Brojodento dan pasukannya yang semakin beringas. Jaka melompat tinggi dan memotong udara dengan pedang pusakanya, Asteris Cakranegara Asteris, yang bersinar terang. Pedangnya yang tajam memotong angin dan menghantam beberapa penyamun yang mencoba mengepungnya. Sementara itu, Farida menggunakan kelincahannya untuk menghindari serangan dan memberikan serangan balik yang mematikan. Ia menggunakan ilmu kanuragan yang telah dia pelajari, mengeluarkan serangkaian gerakan cepat yang membuat lawannya terdesak. Pertempuran berlangsung sengit. Ki Brojodento menggunakan segala cara untuk mengalahkan mereka, mulai dari ilmu hitam yang membuat bayangan gelap menghantui langkah Jaka dan Farida, hingga serangan-serangan fisik yang kuat. Namun, meskipun Ki Brojodento memiliki kekuatan luar biasa, Jaka dan Farida bekerja sama dengan sangat baik. Jaka dengan kekuatan pedangnya dan Farida dengan kelincahannya yang luar biasa, mereka berhasil membuat pasukan Ki Brojodento terdesak. Pada akhirnya, Ki Brojodento marah besar. Dengan suara menggelegar, dia mengeluarkan jurus pamungkasnya. Sebuah bola hitam yang sangat besar dan gelap terbentuk di tangannya, siap untuk dilemparkan ke arah Jaka dan Farida. "Tidak akan kubiarkan kalian menang," teriak Ki Brojodento dengan penuh kebencian. Namun, Farida, yang sudah mengetahui ke arah mana Ki Brojodento akan melemparkan jurus itu, bergerak cepat. Ia berlari ke depan dan dengan satu gerakan kilat, ia memukul bola hitam itu dengan kekuatan penuh. Bola hitam itu pecah menjadi serpihan-serpihan kecil yang menghilang di udara. Melihat Farida berhasil mengatasi jurus pamungkasnya, Ki Brojodento menjadi terkejut dan kehilangan keseimbangan. "Jaka,
yang sudah siap dengan pedangnya, meluncur cepat ke arah Ki Brojodento dan dengan sekali tebasan, pedangnya menembus pertahanan musuh. Ki Brojodento jatuh terkulai, tak berdaya. Para penyamun yang melihat pemimpin mereka jatuh satu per satu menyerah. Mereka tak berani lagi melawan Jaka dan Farida, yang kini berdiri tegak sebagai pemenang. Setelah pertempuran berakhir, Jaka dan Farida saling memandang dengan penuh kebanggaan. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana mereka bisa saling mendukung dalam menghadapi bahaya bersama. Kita berhasil, Farida, kata Jaka dengan senyum lebar. Farida mengangguk, ya, kita berhasil. Terima kasih karena telah selalu ada untukku, Jaka. Dengan hati penuh kepuasan, mereka berdua berjalan keluar dari hutan Bongsang, meninggalkan kegelapan dan teror yang pernah menghantui desa mereka. Mereka tahu, meskipun banyak tantangan yang akan datang, mereka akan selalu bersama, menghadapinya sebagai pasangan pendekar yang tak terpisahkan.